pagi. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita percaya ketika kita masih boleh bangun di pagi hari ini, artinya Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Dan di pagi hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji menyembah Dia. Oleh karena kemurahannya, mari kita muliakan nama-Nya. Haleluya. Haleluya.
kehidupan setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh besar. Biarlah Engkau yang senantiasa memegang kendali dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau. Terpesona karena kemurahan dan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Letakkan
apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang memegang kendali. Kerinduan-Mu Tuhan, setiap kami yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Amin. Setiap kami yang berbeban berat Kau akan memberi kelegaan. Tuhan, ketika Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Ketika Engkau bersabda, kami pun disembuhkan dan dipulihkan. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, membawa kami semakin dekat dengan-Mu. Kami menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Untuk itu di pagi hari ini kami rindu. Kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami lewat firman-Mu. Beritahu secara khusus kepada setiap kami, supaya kami senantiasa mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang terang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan Kau lakukanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang terang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Biarlah pujian ini menjadi sebuah pengakuan kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita.
hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan, Engkau menyebut kami sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan meskipun tidak melihat. Dan saat ini kami sungguh beriman kepada Tuhan, saat mempercayakan kuasa Tuhan, sebab Tuhan hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan menuntun kami kepada jalan kebenaran, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Dan sebentar kami hendak mendengar firman-Mu Bapa, urapi dan kuasai kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Bertemu kembali di dalam kasih Kristus yang telah menyatukan kita pada saat pagi hari ini. Saudara, kita sudah memasuki pada hari yang ke-13. Dan bulan Desember adalah bulan yang identik dengan Natal. Natal identik dengan kasih, Natal identik dengan pemberian. Dan sebab itu saudara kasih Tuhan, biar mata iman kita terus fokus kepada Tuhan. Karena saat ini kita masih diperhadapkan dengan situasi kondisi yang serba sulit, tetapi kami percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Saudara, temanya adalah Natal saatnya memberi yang terbaik. Ya, Natal saatnya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sudah berulang kali kita merayakan Natal, dan tentunya kita sudah paham perihal berita tentang Natal, tentang Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus melalui Maria. Maria masih bertunangan, posisinya masih bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Dan mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan.
Namun ada satu perkataan yang disampaikan oleh Maria kepada malaikat itu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena saya belum bersuami. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Allah sanggup memberkati dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah kita mengerti. Sebab itu jangan pernah kita membatasi kuasa Allah. Namun apa yang terjadi sudah kasih Tuhan? Perkataan Maria, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tadinya Maria protes, tetapi karena dia seorang yang takut akan Tuhan, dia sangat mencintai Tuhan, maka dia berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan hal ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kita sekarang sedang diperhadapkan dengan situasi kondisi yang serba sulit. Hampir kurang lebih 1 tahun, mulai bulan Maret dan sudah memasuki pada bulan Desember. Dan sepertinya belum ada tanda-tanda berakhir pandemi. Betul bukan, saudara? Saudara, tapi kita percaya jika kita bisa berjalan sampai detik ini dan bisa ada sampai detik ini semua adalah kemurahan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Sebab vaksinnya pun baru didatangkan dari RRC minggu kemarin, saudara. Dan kita belum tahu. Tetapi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, dan tidak usah gentar. Sebab roh yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa kehidupan kita ini ibarat dalam perjalanan menuju kekekalan, menuju kepada sesuatu yang ilahi, di mana sekarang ini, saudara, hidup kita adalah sementara di dalam dunia ini. Pemazmur 70 tahun, kalau kuat 80 tahun berkata demikian. Coba saudara kasih tahu, begitu singkat. Tetapi berita Natal pada saat ini memberikan sebuah peneguhan buat kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab suatu hari kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan apa yang sudah kita dapat, bukan apa yang sudah kita dapatkan, bukan apa yang sudah kita hasilkan di dalam dunia ini, dan bukan apa yang sudah kita nikmati dalam dunia ini, tetapi justru buah-buah itu, nilai-nilai kebenaran yang kita hasilkan itu yang akan menjadi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Sebab itu marilah kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Natal ini saatnya orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Mungkin pada saat pasangan kita sedang berulang tahun, atau orang yang sedang kita cintai berulang tahun, pastinya kita akan memberikan hadiah yang terbaik, bukan? Bukan dilihat dari nilainya, bukan dilihat dari nominalnya, tetapi sebuah perhatian, sebuah bentuk cinta kasih kepada orang yang kita cintai. Betul bukan, saudara? Mungkin pada hari Valentine bulan Februari tanggal 14, banyak anak-anak muda memberikan kado. Ya mungkin coklat, harganya mungkin gak mahal, tetapi bentuk perhatian itu, bentuk kepedulian, bentuk cinta kasihnya kepada orang-orang yang disayang. Demikian juga di saat Natal ini, apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan sebuah persembahan yang terbaik. Tuhan, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan marilah kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang telah memberikan yang terbaik. Bukankah Natal identik dengan pemberian?
Bukankah Natal identik dengan kasih? Dan Yesus telah memberikan kasih, dan itu Bapa memberikan kasihnya kepada dunia ini melalui Yesus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, kembali kepada tema ini. Mari kita saatnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita belajar dari seorang yang bernama Maria. Maria berani menanggung resiko karena mengandung bayi Yesus. Menanggung resiko, saudara. Hidup kita ini berhadapan dengan sebuah resiko, betul bukan, saudara? Resiko, orang hidup resikonya mati, betul? Orang bekerja resikonya apa? Capek, lelah, berkeringat. Betul tidak, saudara? Orang kerja kan begitu. Gak ada orang kerja ungkang-ungkang kaki, saudara. Betul tidak? Orang bekerja pasti akan mencurahkan seluruh energi potensi yang ada di dalam dirinya guna mencapai target tujuan yang ingin dicapai. Dan mari menanggung risiko. Karena apa? Karena dia belum bersuami. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya belum bersuami. Berapa? Apa kata dunia? Saudara, zaman sekarang, zaman dulu itu sangat berbeda, saudara. Pada masa zaman Maria, resikonya ada dilempari, dirajam dengan batu, mati. Karena sebuah kenajisan yang luar biasa, sebuah kutuk, saudara. Makanya hukumnya adalah dirajam dengan batu. Hukumnya sangat berat. Coba beda zaman sekarang, saudara. Betul? Zaman sekarang sepertinya sudah sesuatu hal yang normal, sudah hal yang biasa. Tapi marilah kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Yang terpenting setelah kita memberikan hidup kita, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup ini menanggung sebuah risiko. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu pun juga ada risikonya. Itu nanti kita bagian yang ketiga, saudara. Maria berani menanggung risiko. Dikucilkan, dijauhi, dihina, dicaci maki, dilecehkan, tidak dihargai, diperlakukan gak adil. Itu pasti, saudara kasih Tuhan. Karena dia masih seorang gadis. Tapi itulah yang ditanggung oleh Maria. Dia berani mengambil risiko meskipun akan menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Saudara, saat kemarin pun saya harus menghadapi risiko yang cukup berat. Mungkin tidak bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian, tapi mungkin saudara nggak tahu, saya harus menghadapi risiko yang cukup berat. Saudara, tapi saudara, hasilnya sesuatu yang menggembirakan. Coba kalau misalnya gagal, wah, apa kata dunia? Justru kemarin saudara, ketika kami ketemu dengan seorang bapak yang saya mintai tolong, usianya sudah 70 tahun. Karena teman-teman hamba Tuhan gak berani mengambil risiko maksudnya. Lalu dia katakan, Mas, aku ki wis tuwa, saya sudah lanjut, dan saya 1 minggu ini bekerja membagikan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Wah, nanti saya akan menghadapi resiko yang cukup berat. Mereka akan mengatakan, wah sudah tua kok aneh-aneh, sudah tua kok aneh-aneh, begitu sudah. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tidak memperlakukan diri saya. Dan semua berhasil, itu karena Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, risiko juga akan saya hadapi, saudara. Mungkin saya bisa dikecilkan, mungkin saya bisa dicaci maki oleh gereja-gereja sekabupaten saya mati. Karena saya sebagai seorang pimpinan, saya berani mengambil risiko.
Saudara kasih Tuhan, tapi oleh kemurahan Tuhan, saya percaya saya senantiasa libat dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Saya bukan hanya sekedar kerja melakukan segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu kami kerjakan, saya berdoa minta hikmat. Benar? Dan Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Bayangkan saudara, hari Rabu Pilkada Senin itu saya datang mendoakan. Itu risikonya cukup berat kalau ada banyak yang tahu. Makanya saya share setelah selesai, saudara. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Risiko hidup ini menghadapi risiko. Maria siap dikucilkan, siap dihina, siap dicaci maki, siap dilecehkan, siap tidak dihargai, siap dibuang, siap dirajam dengan batu, dan risikonya adalah kematian. Tetapi kita menghadapi risiko terbesar dalam kehidupan kita adalah kematian, betul tidak? Menghadapi masalah itu kan mati. Kalau mati ya sudah selesai perkara, habis perkara, betul tidak? Sebab itu jangan pernah berhenti untuk berkarya meskipun kita akan menghadapi risiko yang berat. Sudah, itu yang pertama. Tetapi sudah dikasih Tuhan, mari harus menanggung risiko meskipun akan kehilangan nyawanya dan menanggung aib serta masa depan yang hancur. Sikap Maria yang bersedia menanggung risiko ini merupakan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Siap dipakai Tuhan. Orang yang mau dipakai Tuhan itu siap untuk menghadapi risiko. Dan tentunya tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Areanya akan dipertambahkan lagi, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama Maria siap menanggung risiko karena mengandung seorang bayi Yesus. Yang kedua, saudara, risiko apa yang dihadapi oleh Yusuf? Yaitu terancam nama baiknya. Amsal 22 ayat 1 dikatakan apa? Nama baik lebih berharga dari emas dan perak. Betul? Nama baik. Kalau nama baiknya hancur, hilang dari peredaran. Betul tidak, saudara? Menjadi sebuah keprihatinan buat kita semua, saudara. Ketua Natal Nasional, aduh, korupsi, menjadi keprihatinan buat kita. Betul? Betul? Saya prihatin, saudara, dengar seperti itu. Atau mungkin orang yang tadinya pamornya sedang naik, wah hebat, bla 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 bla. Tapi begitu namanya hancur, sudah hilang dari peredaran. Betul tidak, saudara? Tokoh-tokoh politik seperti itu, saudara. Sebab itu sudah kasih Tuhan, Yusuf pada waktu itu belum menikah, posisinya belum menikah dengan Maria. Mereka berdua baru bertunangan. Jika pada saat itu orang tahu Maria hamil, sementara mereka belum menikah, selain Maria itu dihukum, dirajam dengan batu, dan nama baik Yusuf juga pasti akan hancur. Saudara tahu, Yusuf ini adalah keturunan dari Raja Daud, orang yang sangat dihormati di bangsanya. Latar belakangnya sungguh sangat bagus, status sosialnya bagus, nama baiknya bagus, dan dia seorang pengusaha kayu, namun keturunan dari seorang Raja Daud. Ini hebat, saudara kasih. Bayangkan, saudara kasih Tuhan, jika banyak orang tahu bahwa tunangannya hamil, pasti itu akan menggemparkan dan akan mencoreng nama baik Yusuf. Bahkan bisnisnya pun, saudara, pasti akan hancur, akan menjauh. Betul bukan, saudara? Ini pun juga terjadi di dalam dunia nyata ini, saudara. Kita ini masih hidup di dalam dunia, tapi kita harus berhikmat, hidup di dalam roh, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap langkah kita tidak terpeleset,
supaya langkah kita langkah yang dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Dan jika langkah setiap kehidupan kita dituntun dan diberkati Tuhan, maka pada akhirnya berhasil sampai tujuan apa yang kita kehendaki. Saudara kasih Tuhan, namun sikap Yusuf yang mau menerima Maria apa adanya sebagai istrinya dan Yusuf itu taat sampai melahirkan, itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara kasih Tuhan. Saudara, artinya Yusuf itu mau menerima Yesus di dalam kehidupannya. Artinya ketika Yusuf membiarkan Maria sampai melahirkan Yesus dan Yusuf taat terhadap janji Tuhan, artinya Yusuf itu menerima Yesus di dalam kehidupannya. Yesus ditempatkan di dalam kehidupannya. Yesus jauh lebih utama di dalam kehidupan kita. Yesus menjadi prioritas yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, dengan demikian sikap Yusuf ini merupakan pemberian yang terbaik untuk Yesus. Meskipun nama baiknya, risikonya nama baiknya hancur, tercoreng, karena mungkin hal-hal yang mungkin di luar jangkauannya, di luar pikirannya, tetapi dia tetap taat. Saudara, jangan berkecil hati, jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati. Di saat kita hidup benar, di saat kita hidup di dalam koridor yang benar, di jalan yang benar, dan kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, namun banyak orang mengucilkan, banyak orang mencaci maki, banyak orang melecehkan kita, gak usah berkecil hati, saudara. Kebenaran suatu saat pasti akan muncul sebagai benar, dan kebenaran itu akan muncul bagikan emas, saudara. Berapa kali saya difitnah? Berulang kali, saudara. Kemarin pada hari Jumat saya menceritakan dengan seorang teman, karena hari Jumat kami membagi berkat buat hamba Tuhan yang ada di lereng Merapi, saudara. Saudara kasih Tuhan, itu pun juga terjadi, saudara. Saya bilang, wah, saya dulu dihabisin Pak, begini. Tapi saya berjalan tetap di jalannya Tuhan, karena saya tidak melakukan apapun dan saya benar dan betul dari kasih Tuhan. Orang lain menyampaikan, oh ternyata begini bla 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 Pak, kebenaran itu akan muncul. Jadi gak usah takut, saudara kasih Tuhan. Jika kita hidup benar, Tuhan pasti akan membela. Benar bukan, saudara? Tuhan pasti akan membela. Contohnya, seorang wanita yang bernama Maria, dia mencurahkan minyak narwastu yang nilainya 300 dinar, di mana pada waktu itu satu hari orang bekerja upahnya 1 dinar. 10 bulan untuk mendapatkan minyak narwastu yang mahal harganya itu dicurahkan untuk kaki Tuhan Yesus, mengurapi Tuhan Yesus. Dicela habis-habisan, dicaci maki habis-habisan, dikritik habis-habisan, tetapi Maria tetap lakukan itu. Maria tetap kerjakan itu. Selama kita mengerjakan untuk Tuhan, selama kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, mungkin kita akan dicaci maki, mungkin kita akan dilecehkan, dihinakan, saudara. Nggak usah khawatir, nggak usah gentar, saudara. Tuhan membela. Karena apa? Biarkan mengingat hari penguburan itu sudah semakin dekat, artinya ada pembelaan Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, resiko apa jika Maria menghadapi resiko saat dia mengandung bayi Yesus? Mungkin nama baiknya akan dicemarkan, resikonya dilempari dengan batu. Yusuf menghadapi resiko nama baiknya tercemar, dia tetap mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan.
Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Saat kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saat kita melakukan kehendak Tuhan, saat kita tetap mentaati semua perintah dan janji Tuhan, pasti kita akan sudah dikucilkan dan dianiaya. Betul kan? Dikucilkan dan dianiaya. Saudara, Petrus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Risiko yang dihadapi oleh Petrus apa? Dijebloskan ke dalam penjara. Ada banyak orang yang suka dengan Petrus, dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi Allah membela Petrus. Petrus bisa keluar dari penjara dengan kuasa dan mujizat Tuhan luar biasa. Stefanus, dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Resikonya apa? Diseret, lempari dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Namun Stefanus, doa orang yang diberkati Tuhan, doa orang yang penuh dengan kebenaran apa? Tuhan, jangan tanggungan dosa kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni dosa mereka. Saudara, dan ini pun harus kita naikkan kepada Tuhan. Orang-orang yang mungkin menganiaya kita, mengucilkan kita, doakan mereka. Atau mungkin gereja-gereja. Coba saudara, beberapa minggu yang lalu, saudara, pagi-pagi benar saudara, saya sudah dapat kiriman perihal 4 orang yang dipenggal kepalanya, yang dibakar. Saudara, miris, bukan saudara? Apakah kita langsung mengutuk mereka? Oh tidak. Kita doakan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pagi-pagi saudara, dan saya ketika melihat itu merinding, dan saya nggak nge-share hal ini. Kalau ada kecelakaan, ada pembunuhan atau apapun yang berkaitan dengan darah atau sesuatu yang menakutkan, itu saya paling tidak pernah nge-share. Apalagi perihal COVID sekarang ini, dari bulan Maret sampai sekarang itu saya belum pernah namanya nge-share. Meskipun saya tahu, meskipun saya paham. Kenapa saudara? Karena kalau orang berkaitan dengan nge-share, kalau berkaitan dengan penyakit itu biasanya tidak mendatangkan damai sejahtera. Takut, apalagi Jogja merah semua. Betul bukan saudara? Takut keluar, takut terkontaminasi, takut ini. Sampai-sampai Tuhan meneguhkan secara pribadi. Ketika saya setir, saya ini selalu berhadapan dengan banyak orang, tapi saya selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan saya rajin untuk cuci tangan. Dan saya selalu minum air panas. Dari dulu sampai sekarang pun jarang saya minum es. Mungkin 1 tahun bisa 1 kali minum es. Saya selalu minum panas karena saya tahu, karena tubuh ini di dalamnya itu panas. Coba logikanya begini, tubuh ini di dalamnya panas. Kalau minum dingin, pasti tubuh ini akan saudara? Menyusut, betul nggak? Bener nggak? Panas kalau kena dingin menyusut, betul nggak? Tadinya kan kayak gini, karet, betul nggak saudara? Karet itu nanti menyusut, tapi kalau panas artinya tetap stabil, kondisi stabil. Itu saudara. Jangan yang suka es, jangan minum es lah. Es itu sebenarnya nggak baik. Saudara, jaga jarak. Dapat rema begini, hidup bagiku Kristus. Iya, Rasul Paulus mengatakan hidup bagiku Kristus, maknanya adalah keuntungan. Bukankah target kita, goal kita, tujuan kita adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Dan Tuhan teguhkan, jika aku harus hidup di dalam dunia ini, aku harus hidup berbuah, dan buahku dapat dinikmati oleh semua orang. Ada banyak terobosan-terobosan yang kita kerjakan untuk semua orang, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan pentingkan untuk diri sendiri, tapi pentingkan untuk orang lain. Dan tiba-tiba saudara, sore kemarin ada orang datang ke rumah. Pak Supri, ayo kita keluar.
Cuma siapa saudara? Satu hari kemarin, dari pagi sampai sore saudara, ada orang ajak makan. Kemarin siang ada rapat di sini. Saya maksudnya ngajak makan, saya bayari, ternyata dibayari sama teman. Lama saya nggak ketemu saudara. Wah enak ya. Saudara kasih Tuhan. Sore juga gitu. Lalu dia bilang, Pak Supi gimana? Gereja gimana? Oh baik. Saya sedang rencana mau bangun tahun dan mau membenahi gereja karena sudah ada IMB-nya. Oke, kami doakan. Tapi untuk Natal ini, tolong Pak Supi, anak-anak sekolah minggu jumlahnya berapa? Wah, aku bingung. Jumlahnya berapa? Baru saya telepon bulan. Baru tadi 31, tuku berapa? Tuku belum dapat datanya. Tapi nanti kalau saya memberkati jangan dilihat barangnya, bentuknya. Itu. Waktu itu kan dari anak sekolah minggu ada bingkisan Natal. Saya belum tahu bentuknya, saudara. Ya, saudara. Dan yang luar biasa, saudara. Saya kemarin nge-share juga untuk siapa yang berbeban untuk berbagi kepada jemaat Tuhan. Saudara, karena Natal ini saatnya untuk kita berbagi. Saudara, minggu besok kita akan bagikan juga berkat buat jemaat Tuhan. Saudara, kita bagi orang yang membutuhkan. Ya saudara, kasih kemarin kita belajar untuk menjadi berkat. Resiko saudara. Dan saudara, saya juga mau bagi untuk Sleman. Wah, tapi birokrasinya sulit banget. Langsung dieksekusi aja lah. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi berkat. Stefanus tadi dia tetap mendoakan orang yang menganiaya. Rasul Paulus, waduh, banyak makan asam garam, banyak mengalami penderitaan. Berapa kali dia karam laut, berapa kali didera, berapa kali dipukul, berapa kali dilempari batu, berapa kali dia difitnah, berapa kali dia masuk dalam penjara. Oh saudara, berulang kali risiko menghadapi. Tapi apa yang dilakukan Rasul Paulus ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga 2/3 dari kitab perjanjian baru itu buah karya dari seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Saudara kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita menghadapi resiko apa? Ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, resiko apa yang kita hadapi? Diancam, diintimidasi, kalau saya sering, difitnah sering, saudara, dikucilkan pernah, diintimidasi pernah, tidak dihargai, oh sering, tuh saudara, pernah. Jadi hamba Tuhan sering menghadapi hal seperti itu. Tapi itulah supaya kita belajar untuk apa? Belajar untuk tetap rendah hati. Belajar untuk tahu jati diri kita sebenarnya. Bahwa jati diri kita sebenarnya adalah bukan siapa-siapa. Kita adalah seorang hamba, dulos keset. Makanya kita harus tahu, saya datang dimanapun bukan untuk dilayani, tetapi saya datang kemanapun untuk melayani. Saya selalu ingatin, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi zaman sekarang banyak orang mencari untuk supaya apa? Dilayani. Buat saya mau nyuci, mau ngepel, mau ngapa itu enggak masalah saudara. Mungkin bersihkan kamar mandi itu hampir setiap hari saya bersihkan kamar mandi. Saudara, hampir setiap hari saya bersihkan. Gak merasa harga dirinya rendah, enggak. Justru menunjukkan jati diri kita sebenarnya siapa. Saudara kasih Tuhan, kita akan menghadapi risiko. Tetap jangan takut, Tuhan menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati
sungguh alangkah indahnya. Meskipun kita akan diperhadapkan dengan sebuah risiko, memang hidup ini diperhadapkan dengan sebuah risiko. Risiko terbesar dalam kehidupan kita adalah kematian. Gak usah takut, saudara. Jika kita ada di dalam tangan Tuhan, jika hidup kita ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan melindungi. Tuhan akan memelihara. Tidak usah takut tentang kedahsyatan malam, penyakit, sampar, ancaman, intimidasi. Saudara, arah dan tujuan kita jelas. Rumah Bapa di surga. Namun pada saat kita ada dalam dunia ini, hidup kita harus berbuah lebat, menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tidak menuntut banyak, Tuhan tidak menuntut lebih. Apa yang ada di depan kita kerjakan sesuai dengan kapasitas dan karunia yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Saya paham, saya tahu setiap satu dengan yang lain memiliki karunia yang bermacam-macam. Tetapi jangan minder, jangan berkecil hati. Jangan suka menyalahkan diri sendiri. Jangan merasa tidak bisa. Selama kita tidak berkata tidak bisa, kita tidak bisa maju. Tetapi kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita akan meraih hari depan yang penuh dengan kemenangan. Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat. Maria siap menghadapi lemparan batu dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Yusuf siap nama baiknya tercoreng, tapi semua dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, ketika kita dicela, ketika kita dicaci maki, itu berarti kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, asal kita hidup benar. Ketika kita dikucilkan, ketika kita diintimidasi, ketika kita sedang mungkin dianiaya, itu adalah saat kita sedang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita lakukan semua untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Engkau meneguhkan kami, untuk kami tetap tenang, untuk kami tetap tinggal diam di dalam hadirat dan kuasa-Mu. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan jika hidup kami ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang bergerak atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama-Mu Bapa. Silakan duduk saudara. Pasti kita akan melewati semua bersama dengan Tuhan. Meskipun ada hambatan, ada rintangan, ada kendala, ada resiko, bersama dengan Tuhan kita bisa. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Suami, baik istri, baik anak-anak, baik orang tua, baik studi, baik pekerjaan, baik usahanya, kami tetap serahkan semua jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat ini adalah jemaat yang ada di mata Tuhan, ada di dalam hati Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam genggaman-Mu. Sebab itu jangan lepaskan jemaat-Mu di dalam genggaman-Mu Tuhan. Tetap menyertai, tetap melindungi. Jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau sendiri berperkara dengan mereka. Sembuhkan mereka, lindungi mereka. Jamah dengan kuasa-Mu, agar jemaat-Mu tetap ada di dalam hadirat dan kuasa Tuhan.
Demikian juga yang ada di Tugu, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga jemaat Tuhan di sana boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam pengingatnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa. Kami berdoa untuk Kabupaten Sleman. Tuhan Yesus untuk memberkati Bapak Bupati dan wakilnya yang masih dalam beberapa bulan ini mereka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka, dan akan diganti oleh calon bupati dan wakil bupati Ibu Kustini dan Mas Danang. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sehingga hikmat dan akal budi ada dalam hidup mereka. Sleman menjadi rumah bersama, sehingga kami hamba-Mu ini boleh mendampingi mereka, sehingga kami boleh memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan atas Kabupaten Sleman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau sudah memberikan pertolongan sehingga pilkada dalam keadaan lancar dan semua berjalan baik. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Jika sebentar kami akan pulang, namun sebelum kami pulang, kami menyerahkan gereja di tempat ini, di mana ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan perlu ditangani, khususnya talut, dan juga ada beberapa yang bocor. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Biarlah gereja ini belum menjadi berkat bagi banyak orang, semakin dibawa naik bagikan gunung Raja Wali untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya diberkati Tuhan. Mari arahkan mata imanmu tertuju pada Tuhan. Jangan takut, jangan berkecil hati, sebab yang menyertai-Mu, roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar. Engkau memiliki nilai-nilai ilahi di dalam hidupmu. Roh Tuhan turun atasmu, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai atasmu, pemeliharaan Tuhan senantiasa melindungi dalam kehidupanmu. Sebab itu pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Rohul Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau. Engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Engkau terus akan dibawa maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan dibawanya berhasil beruntung. Roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut dihalaukan dari hidupmu, dan rumah tanggamu senantiasa diberkati Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa berkati. Kiranya sepanjang ibadah kami di pagi hari ini, dan kami akan pulang membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.